Iya, bertemu kembali untuk mata kuliah Studi Lintas Budaya. Untuk minggu ini adalah minggu kedua, kita akan membahas terkait hubungan budaya dan bahasa. Minggu lalu kita sudah membahas terkait apa aja unsur-unsur budaya, lalu bagaimana bentuk-bentuk budaya, bentuk-bentuk kebudayaan, lalu apa saja kebudayaan universal yang ada di setiap bangsa di dunia. Lalu sekarang kita coba masuk untuk membahas pembahasan terkait hubungan budaya dan bahasa. Oke, ada 4 topik utama yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah apa sih bahasa itu sendiri? Lalu yang kedua, apa sih hubungan antara budaya dan bahasa? Bagaimana posisinya budaya terhadap bahasa dan sebaliknya? Dan yang ketiga adalah eh, apa sih fungsi dari budaya itu sendiri, dari bahasa itu sendiri? Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana eh, pengaplikasian dan pengaruhnya bahasa terhadap pariwisata dan pengaplikasiannya sih terutama untuk pariwisata. Oke, yang pertama kita lihat dulu dasarnya. Apa sih bahasa itu sendiri? Ada beberapa ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli dalam artian budaya. Oh, sorry, bahasa. Jadi yang pertama, menurut Sapir tahun 1921, itu language is a purely human and non-instinctive method of communicating idea, emotion, and desire by means of voluntarily produced symbol. Jadi eh, bahasa itu memang adalah salah satu hal yang paling murni dari manusia, yang sifatnya bukan instingtif, tapi yang memang ada bahasa itu adalah hal yang spesial untuk manusia. Manusia yang paling bisa memanfaatkan bahasa itu sendiri sebagai media untuk komunikasi, menyampaikan ide, emosi, perasaan yang dibentuk dalam suatu bentuk simbol. Itu untuk menurut Sapir. Lalu yang kedua, menurut Claire and Leone Agustina tahun 2010, bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Namun, lebih jauh lagi, bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dan menurut studi sosiolinguistik, bahasa juga diartikan sebagai sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu yang ketiga adalah menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suranto, tahun 2009, bahasa itu sendiri juga merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunanya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Jadi balik lagi ke pengguna bahasa. Itu adalah bahasa, jadi dilambangkan bahwa bahasa adalah uh, suatu struktur dan makna yang bebas dari penggunanya masing-masing. Dan terakhir menurut Kunchorningrat, apa sih bahasa itu? Menurut Kunchorningrat, bahasa adalah suatu sistem perlambangan manusia yang lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi satu dengan lain. Jadi inti yang ditekankan adalah proses komunikasi satu dengan yang lain. Proses komunikasi manusia. Terdapat juga hakikat bahasa. Ada 11 hakikat bahasa yang ada secara universal. Yang pertama adalah bahasa sebagai sebuah sistem. Apa itu bahasa sebagai sebuah sistem? Bahasa dianggap sebagai sistem karena bahasa itu bentuknya terpola. Bisa dilihat bagaimana bentuknya, bagaimana polanya, bisa dipelajari bagaimana polanya dari bahasa itu masing-masing. Penggunaan kata, penggunaan kalimat, dan lain-lain. Yaitu berpola. Maka dari itu, bahasa dikatakan sebagai sebuah sistem. Karena berpola tadi dan bisa diperhitungkan. Lalu yang kedua adalah bahasa sebagai sebuah lambang. Lambang di sini, bahasa di sini maksudnya adalah bisa menjadi perlambangan terhadap suatu hal. Misalnya, sebuah kata bisa menjadi perlambangan untuk menyatakan emosi. Misalnya cinta, emosi. Misalnya takut sebagai sebuah perlambangan sebagai sebuah rasa takut. Lalu, yang ketiga adalah bahasa berupa bunyi.
Nah, bahasa berupa bunyi di sini karena memang secara dasar dan secara paling banyak yang ada di kebudayaan, bahasa itulah bahasa lisan, atau bahasa yang sifatnya keluar dalam bentuk bebunyian, kata-kata. Tapi tidak terlepas dari itu, ada juga bahasa yang sifatnya tidak bunyi, melainkan seperti bahasa tubuh atau bahasa tulisan yang sifatnya bukan berupa bunyi. Tapi secara garis besar, bahasa itu memang berupa bunyi yang keluar dalam bentuk kata-kata ataupun suara. Lalu yang keempat adalah bahasa bersifat arbitrer. Nah, arbiter di sini itu maksudnya adalah pembentukan bahasa, penggunaan bahasa itu sifatnya adalah mana suka atau suka-suka, bebas atau sewenang-wenang. Nah, maksudnya misalnya kita menentukan sebuah kata. Kata gajah itu tidak terikat dengan gajah sebagai hewan besar berbelalai panjang. Jadi sifatnya suka-suka dan tergantung ke setujuan dari kesepakatan dari pengguna bahasa Indonesia sendiri. Jadi saat kita bilang gajah untuk menggambarkan sesosok hewan yang badannya besar dan belalai panjang, itu tidak ada hubungannya. Nah, itu yang maksudnya arbiter. Jadi bebas tergantung si pengguna bahasa itu sendiri. Lalu yang kelima adalah bahasa itu bermakna. Nah, untuk makna di sini memang eh, karena bahasa itu sebagai sebuah perlambangan dan kadang juga berbentuk bunyi ataupun non bunyi, segala sesuatunya yang dibahasakan itu punya makna, punya arti. Jadi punya punya sesuatu yang akan disampaikan. Itu bahasa dalam bentuk makna. Lalu bahasa itu konvensional. Konvensional berarti ada kesepakatan. Ada kesepakatan yang digunakan oleh yang disepakati oleh pengguna bahasa itu sendiri. Jadi misalnya dalam suatu uh, budaya, dalam suatu masyarakat, mereka menyepakati penggunaan kata gajah untuk menggambarkan satu sosok hewan yang berbelalai panjang. Itu disepakati oleh daerah itu. Itu adalah bahasa dalam bentuk kesepakatan. Dan bahasa itu dinamis, jadi bisa berubah-ubah. Bisa mengikuti periode zamannya dan tidak stagnan. Bahasa itu manusiawi yang kedelapan, artinya memang sangat-sangat manusia. Bahasa itu adalah manusia atau bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling bisa maksimal menggunakan bahasa. Hewan tidak ada yang bisa menggunakan bahasa semahir kita menggunakan bahasa itu sendiri. Jadi itu adalah manusiawi. Dan bahasa itu produktif, jadi dia uh, bisa berkembang terus dan tidak stagnan. Bahasa itu unik. Jadi karena keunikan bahasa ini adalah multibahasa. Jadi bahasa-bahasa tiap daerah dia punya karakter masing-masing. Dia punya keunikan masing-masing. Dia punya kekhasan masing-masing. Dan terakhir, bahasa itu universal. Jadi sebenarnya dengan keunikannya masing-masing, tapi secara mendasar, bahasa itu punya unsur-unsur yang universal. Punya unsur-unsur yang sifatnya seluruh dunia sama. Yang bisa dilihat seperti ini, misalnya contohnya ada rukun kata-kata dasar dalam bahasa. Misalnya, baik kita kalau kita bilang bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Lampung itu akan berbeda untuk menyebut satu kata, tapi dia punya satu kesamaan, yaitu ada 5 hal ini. Yang pertama adalah mereka punya kata dasar untuk menyebutkan anggota badan seperti kepala, kaki, tangan, mulut, dan lain-lain. Terus gejala-gejala atau badan-badan alam, misalnya angin angin ribut, hujan, panas, atau badan-badan alam seperti matahari, bulan, bintang, awan, dan lain sebagainya. Lalu warna, merah, kuning, hijau, biru, jingga, hitam, dan lain-lain. Lalu bilangan untuk menyebutkan jumlah, dan terakhir adalah kata kerja pokok seperti makan, tidur, jalan, duduk, berlari, melompat, dan lain-lain. Nah, ini di setiap budaya, di setiap bahasa di dalam satu budayaan khusus itu akan memiliki corak yang sama untuk menggambarkan kata-kata dasar ini.
Ini yang sebut sebagai bahasa yang salah satu yang universal tadi. Oke, yang kedua adalah bagaimana sih posisi bahasa terhadap budaya, posisi bahasa terhadap kebudayaan. Ada di mana posisinya masing-masing. Nah, sebenarnya ada dua pendapat yang cukup bertolak belakang terkait posisi bahasa terhadap kebudayaan. Yang pertama, ini salah satu aktornya adalah Kuncharaningrat. Dia menganggap bahwa, seperti yang kita bahas kemarin, bahwa budaya itu sifatnya adalah subordinatif, atau bahasa berada di bawah dari kebudayaan. Jadi bahasa menjadi bagian atau unsur-unsur dari kebudayaan. Nah, lalu yang kedua itu sifatnya bahasa dianggap sifatnya koordinatif. Jadi hubungannya sederajat dengan budaya. Bahasa dan budaya hubungannya sederajat, tidak saling membawahi. Jadi ini dilihat bahasa bukan sebagai unsur dari kebudayaan, tapi dia menjadi hal yang sejajar, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena bahasa itu sendiri dia menjadi penyampai utama untuk sebuah budaya. Nah, maka tadi ada yang bilang subordinatif itu bahwa bahasa adalah di bawah dari kebudayaan. Lalu yang paham yang melihat bahasa itu sejajar dengan kebudayaan, tapi tidak bisa dipisahkan, itu yang paham yang menurut sistem koordinatif. Nah, sebenarnya secara garis besar bisa dilihat bahwa budaya dan bahasa itu memang punya hubungan yang sangat erat, entah itu yang subordinatif atau yang koordinatif. Karena bahasa ini sendiri bisa dijadikan satu hal yang sangat punya peran besar untuk mendevelop atau untuk mengembangkan atau mengelaborasi atau untuk menyampaikan sebuah kebudayaan lewat bahasa. Jadi secara garis besar memang budaya dan bahasa ini baik itu yang sifatnya subordinatif atau yang koordinatif, mereka akan menjadi hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat tidak bisa dipisahkan. Lalu yang ketiga kita akan membahas terkait the function of language atau fungsi dari bahasa. Nah, secara garis besar ada tiga fungsi utama dari bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa itu sebagai primary vehicle of communication atau sebagai alat utama atau kendaraan utama untuk komunikasi antar manusia, antar individu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa itu fungsinya adalah untuk memperlihatkan budaya atau sejarah dari suatu individu. Jadi bisa terlihat bagaimana karakter individu tersebut dan bisa terlihat apa sih kebudayaannya, bagaimana sih kebudayaan dari individu tersebut lewat bahasa yang digunakan. Lalu yang ketiga, bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk perkembangan budaya, lalu keberlanjutan suatu masyarakat, untuk mereka bisa saling berkomunikasi secara turun-temurun, dan juga untuk sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi tiga fungsi besar dari bahasa dalam suatu kebudayaan. Nah, pertanyaannya, fungsi-fungsi tadi itu bisa berjalan jika antar individu atau antar masyarakat yang menggunakan itu saling paham dan saling mengerti bahasa satu sama lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau bahasa ini digunakan untuk dua budaya yang berbeda, yang tidak saling paham satu sama lain? Nah, di dunia pariwisata ini sangat sering terjadi. Jadi itu yang akan bisa menimbulkan yang namanya cultural misunderstanding. Jadi saat satu wisatawan misalnya ingin berkunjung ke suatu daerah lain yang punya perbedaan bahasa, di saat kedua wisatawan ataupun warga masyarakat lokal ataupun operator yang mengelola ini tidak paham akan akan bahasanya, maka akan menimbulkan suatu kesalahpahaman budaya. Nah, ini yang harus kita pelajari dalam mata kuliah ini. Ini yang harus kita lihat untuk kita meminimalisir kesalahpahaman budaya itu sendiri.
Jadi memang karena budaya adalah sebagai dasar bagi komunikasi antar individu dan dalam eh, pariwisata itu juga menjadi hal yang penting. Lalu yang terakhir, apa sih hubungannya budaya, bahasa dan pariwisata? Nah, dan tahun 96 itu mengatakan bahwa eh, pariwisata dalam penggunaan bahasa dalam pariwisata itu untuk memanipulasi kenyataan yang bisa memperlihatkan suatu tempat atau suatu daerah atau suatu eh, kebiasaan menjadi tourist destination lewat bahasa, digambarkan lewat bahasa, diterangkan lewat bahasa untuk masyarakat yang belum tahu daerah itu atau belum tahu budaya itu atau belum tahu kebudayaan itu. Jadi lewat bahasa eh, satu daya tarik wisata bisa dihasilkan, bisa ditransfer ke wisatawan. Dan bahasa juga dilihat sebagai the most powerful driving force in the field of tourism. Jadi satu daya dorong yang paling kuat di industri pariwisata. Nah, seperti yang kita bahas minggu kemarin, ini adalah dasar dari satu kegiatan wisata. Eh, Bagaimana ada wisatawan yang berasal dari daerahnya masing-masing dengan kebudayaan yang berbeda. Jika dia ingin berwisata, dia akan berpindah dari tempatnya ke tempat lain yang mungkin memiliki kebudayaan yang berbeda juga dan memiliki bahasa yang berbeda juga. Nah, karena pariwisata adalah satu sektor industri yang kegiatannya itu paling erat untuk berkontak antar individu yang punya beda budaya. Jadi pemahaman lintas budaya tidak terlepas dari industri pariwisata itu sendiri. Nah, untuk pengaplikasiannya, ada banyak hal sebenarnya. Kita akan bahas beberapa pengaplikasian penggunaan bahasa dan kesepahaman antar lintas budaya terhadap penggunaan bahasa itu dalam lingkup pariwisata. Pertama jelas, tour guide. Tour guide lokal itu memang secara garis besar tidak tidak punya permasalahan bahasa yang ekstrim dengan tour guide mancanegara. Jadi tour guide di sini jelas bagaimana dia bisa menyampaikan sebuah destinasi, sebuah daya tarik wisata terhadap wisatawan yang datang dari negara lain yang punya perbedaan bahasa dan bisa menjelaskan apa sih kondisi yang ada di sana sehingga menjadi suatu hal yang menarik buat wisatawan. Jadi wisatawan senang untuk berkunjung dan menikmati kegiatan berwisatanya. Lalu sebagai promotion tools. Nah, ini sangat erat kaitannya untuk sisi pemasaran pariwisata internasional khususnya. Jadi penggunaan bahasa yang tepat itu bisa juga menjadi alat yang tepat juga untuk bisa mendatangkan wisatawan dari luar negeri. Contohnya website yang ada di uh, untuk website yang digunakan untuk mempromosikan data wisata yang ada di Indonesia. Lalu yang foto yang di bawah itu memperlihatkan gambar saat adanya uh, event yang dilaksanakan di Rusia contohnya. Jadi penggunaan bahasa Rusia untuk menyampaikan tagline-tagline atau slogan-slogan pariwisata kita. Sehingga wisatawan yang di Rusia yang notabene tidak terlalu paham bahasa Inggris, bisa paham juga apa sih yang ada di Indonesia dan lain-lain. Lalu Travel Mart ini juga salah satu bagian dari promotion tools tadi. Bagaimana Travel Mart itu kan sifatnya business to business. Jadi kita menjual paket travel agent di sini di Indonesia menjual paket terhadap travel agent yang ada di luar negeri. Nah, hubungan bahasa ini harus lancar sehingga tidak ada miskomunikasi saat jalannya Travel Mart. Sehingga saat nanti wisatawan berkunjung ke Indonesia, wisatawan dari luar negeri berkunjung ke Indonesia, bisa tertangani dengan maksimal. Yang terakhir, pada akhirnya keterbatasan berbahasa mungkin di beberapa negara yang memang sulit untuk bisa menemukan suatu bahasa yang
eh, bisa digunakan secara umum di daerah di negara tersebut secara universal, contohnya bahasa Inggris. Misalnya Jepang, Jepang itu juga salah satu negara yang tingkat penggunaan bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu bagus di dunia. Padahal Jepang sendiri menjadi salah satu negara dengan tingkat kunjungan wisatawan luar negerinya yang sangat tinggi. Akhirnya batasan-batasan tadi coba untuk diselesaikan. Contohnya adalah translation dengan translation device. Jadi bagaimana alat untuk menerjemahkan bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang bisa digunakan secara praktis dan tidak sulit. Nah, sampai akhirnya mendorong ke arah pemanfaatan teknologi digital untuk bisa membantu wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu daerah. Ya, kira-kira itu pembahasan kita untuk bahasa dan kebudayaan yang erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata dan bagaimana bisa memahami bahasa yang digunakan oleh wisatawan ataupun tour operator dan lain-lain sehingga kegiatan wisata ini tidak menimbulkan suatu miskomunikasi kebudayaan. Kira-kira segitu. Terima kasih.